Don't forget comment, like, and subscribe. Tekan tombol merah ya guys. Don't forget. Hai guys, welcome to the JB Library. Hari ini aku bakalan bahas tentang psikolog. Pasti banyak dari kalian tahu psikolog itu apa. Salah satunya yaitu gangguan mental. Di dalam gangguan mental juga ada berbagai macam ya guys ya. Tapi aku sekarang tuh fokusnya di depresi. Kalau kalian pengen lebih membahas ke berbagai macam hal, kalian bisa komen di bawah. Jadi hari ini aku mencari, ini ternyata depresi itu ada macam-macamnya. Ada 7 jenis depresi. Ini tuh dari artikel dari hellosehat.com. Aku nyarinya di Google guys. Jadi yang pertama yaitu depresi mayor atau depresi berat. Jadi depresi mayor itu termasuk depresi berat. Jadi depresi mayor atau depresi berat ya guys. Jadi kayak nama lainnya gitu. Depresi mayor juga dikenal dengan istilah depresi berat atau depresi klinis. Depresi mayor merupakan salah satu dari 2 jenis depresi yang paling sering terdiagnosis. Anda bisa didiagnosis dengan depresi mayor apabila gejala-gejala kesedihan, keputusasaan, dan kesepian sudah berlangsung selama 2 minggu lebih. Jadi kalau misalkan kalian, pasti ini banyak dari beberapa dari kalian nih ya, yang termasuk ini, nanti komen di bawah siapa aja yang kayak gini. Itu kalau malam sering nangis, kadang sehari bisa aja termasuk nangis itu 3 kali atau 4 kali, apalagi kalau malam-malam. Terus tidurnya sendiri pasti banyak yang sering kayak gitu. Mungkin kalian ada yang beberapa kayak gitu, bisa komen di bawah guys. Terus yang kedua yaitu depresi kronis atau distimia. Jenis depresi lainnya yang paling sering terdiagnosis adalah depresi kronis. Beda dengan depresi berat, jenis depresi kronis biasanya dialami selama 2 tahun berturut-turut atau lebih. Akan tetapi keparahan gejalanya bisa lebih ringan atau lebih berat daripada depresi berat. Ini tuh kayak ini nih, misalnya contohnya ini berarti ya. Itu tidak percaya diri, pola pikir terganggu, sulit berkonsentrasi, dan mudah putus asa. Jadi guys, kayak depresi kronis atau distimia itu mungkin ada ke positifnya atau bukan positif ya. Depresinya tuh lebih ke berat atau ringannya kayak gitu. Jadi ada yang lebih berat. Jadi kalau depresi apa tadi? Yang pertama depresi mayor itu kan depresi berat ya lah. Kalau yang depresi yang kedua ini, depresi kronis itu bisa keringannya atau mungkin yang lebih beratnya daripada depresi berat itu tadi. Nah, tadi itu mungkin ya dari kalian mungkin aku nggak pede berarti aku depresi. Enggak seperti itu. Maksudnya itu mungkin beberapa pengalaman di masa lalu kalian mungkin ada traumatik apa, jadi kalian nggak pede, itu namanya depresi guys. Jadi gitu. Terus yang ketiga yaitu depresi situasional. Depresi situasional merupakan jenis depresi yang tidak begitu menentu. Biasanya jenis depresi ini ditandai dengan munculnya gejala depresi seperti merasa murung dan adanya perubahan pola tidur dan pola makan ketika ada kejadian yang memberikan tekanan mental yang cukup tinggi. Ini tuh mungkin banyak dari kalian yang seperti itu ya, termasuk aku juga pernah merasakannya. Itu ketika ada masalah, jadi misal apalagi remaja gitu kan, habis bertengkar dengan orang tuanya atau bertengkar sama pacarnya, itu biasanya masuk deh dia ke kamar. Pasti kayak, kalau ini ya contohnya dari depresi sensasional, itu aduh kok ada masalah ini, itu langsung dipikir. Itu sebenarnya salah guys. Sebenarnya kalau bisa jangan terlalu dipikir, lebih baik diceritakan kepada orang lain masalahnya seperti apa. Kalau misalkan takut rahasianya terbongkar, mungkin kalian bisa mengunjungi psikiater atau mungkin
melakukan hobi kalian seperti biasanya, jadi menghilangkan stres, jadi nggak jadi depresi gitu guys. Menyanyi kah, menari, ataukah kalau yang cowok bisa main tinju gitu, biasanya kalau melampiaskan seperti itu kan nggak jadi depresi, nggak jadi stres gitu guys. Terus yang nomor 4, gangguan suasana hati musiman atau seasonal affective disorder. Orang yang mengalami gangguan suasana hati musiman akan mengalami gejala depresi yang berbeda-beda tergantung pada musimnya. Ini tuh kayak misalkan dia itu cerah, suasana panas, bukan panas sih, cerah ya, cerah nggak hujan gitu, suasana hatinya itu jadi cerah, seneng, suka senyum, ramah, tamah kayak gitu. Kalau misalkan berubah dia jadi hujan gitu kan, mendung, hujan, itu hati itu jadi ikut gitu, ingin nangis, padahal dia sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Jadi semua itu tergantung dari musim. Aku juga pernah kecil dulu gitu ya kan, semuanya tuh kadang terjadi kepada remaja. Semua persoalan itu bisa berbeda-beda. Kalian bisa nge-DM aku di IG ku Jenjua A, itu kalian bisa ngechat aku gimana caranya ini, mungkin bisa curhat ke aku gitu. Kalau aku bisa menemukan solusinya, aku bakal bantu kalian kok, mungkin seperti itu. Lalu yang kelima, gangguan bipolar. Jenis, aku kayaknya pernah lihat gangguan bipolar ini. Jenis depresi ini biasanya dialami oleh orang yang punya gangguan bipolar. Pada gangguan bipolar, pasien bisa mengalami dua kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu depresi dan mania. Kondisi mania ditandai dengan munculnya perilaku atau emosi yang meluap-luap. Kalau kebalikannya, kondisi depresi pada gangguan bipolar ditunjukkan dengan sensasi tidak berdaya, putus asa, dan sedih. Jadi kalau misalkan ya, kondisi mania itu lebih ke terlalu senang kayak gitu, terlalu ceria kayak gitu kan. Kalau yang depresi yaitu tadi dia jadi putus asa, sedih banget kayak gitu, jadi kayak berlawanan gitulah kan, namanya juga gangguan bipolar seperti itu guys. Jadi yang nomor 6, depresi postpartum. Oke, terjadi pada wanita beberapa minggu atau bulan setelah melahirkan. Ini aku pernah tahu, aku pernah belajar tentang ini. Itu tuh kayak orang yang waktu melahirkan tuh kayak tiba-tiba aku menjadi seorang ibu, oh aku membenci bayiku. Itu wajar sebenarnya guys, itu tapi cuma awal-awal aja, nggak selalu seperti itu. Kayak kekagetan gitu kan, namanya nggak pernah seperti itu, jadi tiba-tiba seperti itu ya, mengalami hal seperti itu gitu aja. Terus ada lagi ini yang terakhir, yaitu depresi premenstrual. Ini tuh biasa disebut dengan PMDD, aku nggak hafal ya. Ini apa, premenstrual dysphoric disorder gitu guys. Ini tuh berbeda dengan premenstrual syndrome atau PMS. Kalau PMDD merupakan gangguan mood yang serius sehingga mengganggu keseimbangan emosi dan perilaku. Kalau PMDD disebabkan oleh adanya riwayat depresi sebelumnya gitu. Jadi kayak moodnya itu nggak seimbang gitu, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih kayak gitu. Jadi ini tuh termasuk depresi premenstrual seperti itu. Jadi guys, aku bakalan kasih tahu cara kalian, ini aku ngasih informasi aja ya, kalau dan ini tuh apa yang sesuai dari apa yang aku alamin. Gimana sih caranya kalian tahu orang ini lagi sedih atau lagi stres ataukah lagi marah gitu? Mungkin aku bisa memberikan beberapa tips buat kalian ya. Yang pertama, kalian harus tahu gerak-geraknya dulu. Sebenarnya yang paling penting itu lihat matanya gitu guys. Jadi aku ralat ya, yang pertama itu lihat matanya dulu.
pasti orang kalau kelihatan dari matanya kok dia sedih ataukah dia stres ataukah pingin nangis itu kelihatan banget dari matanya, itu pasti kelihatan kok guys. Kayak misalkan sedih itu kayak berkaca-kaca gitu, kayak gitu. Mungkin kalian bisa mempelajari lah ya, rasanya sedih itu oh seperti ini. Kalian bisa ngaca kok ini ya, aku dulu tuh belajar tahu itu aku ngaca ya, di kaca gitu ya, ngaca gimana sih penampakan orang sedih itu gimana gitu. Jadi aku mengeluarkan perasaanku sedih banget, terus aku ngaca oh mata orang sedih itu seperti ini, terus kalau orang marah itu seperti ini gitu. Jadi entah mengapa waktu itu aku tuh kalau marah ngaca dulu, oh orang marah itu ternyata matanya kayak gini gitu. Kalau orang jengkel matanya kayak gini, orang sedih kayak gini, orang seneng kayak gini gitu. Jadi kelihatan banget gitu matanya tuh, oh orang stres seperti ini gitu, pasti gitu. Orang yang nggak fokus gitu, mungkin kebanyakan masalah seperti pasti kelihatan dari matanya. Yang kedua, kalau kalian nggak bisa, masih belum bisa, kalian lihat aja gerak-geriknya gitu guys. Jadi lihat aja, oh orang ini nggak nyaman sama aku. Jadi kalian tahu tuh orang nggak nyaman itu pasti nggak berpindah-pindah tempat seperti itu. Jadi kalau gini ya, orang nyaman itu pasti pertama ngeliatin mata kalian, itu pasti nyaman. Terus yang kedua nggak bakal main HP, itu pasti sering cerita sama kalian gitu, terus sering natap mata kalian gitu. Meskipun kalau kadang kan orang cerita nggak natap mata gitu, gini gitu, tapi pasti akhir-akhirnya natap kalian gitu kan guys. Terus yang kedua itu gerakannya, kadang orang nggak nyaman kan kayak gini, jadi kayak belum beberapa detik udah pindah-pindah, kayak udah kelihatan banget kalau nggak nyaman gitu. Kalau berpura-pura biasanya itu dia jarang senyum. Orang kalau nggak nyaman, terus mata nggak kelihatan, tapi bibir itu pasti kelihatan. Kayak oke gitu. Jadi nggak wah gitu matanya. Kalau orang benar-benar bagian wah gitu, terus ketawa banget gitu. Tapi kalau orang yang nggak nyaman itu pasti senyumnya nggak kelihatan ikhlas banget gitu loh guys gitu. Jadi kalian yang pertama itu harus tahu tatapan matanya itu kayak gimana, terus gerakan badannya itu kayak gimana. Yang ketiga itu dari senyumnya, benar-benar senyum enggak gitu. Apalagi kalau orang yang deket sama kalian, pasti kalian tahu setiap harinya itu kayak gimana gitu guys. Jadi itu tadi cara-cara dan tips-tips kalian mengetahui perasaan orang gimana. Dan kalau misalkan kalian depresi atau apa, kalian bisa kok curhat ke aku, atau mungkin aku bisa bacain cerita kalian di sini. Jadi komen di bawah. Jadi kalau kalian pengen cerita tapi nggak pengen semua orang tahu nama kalian siapa, kalian bisa DM aku di IG ku @jenzua. Oke, bye, thank you everyone.